Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah melaksanakan salah satu ketaatan kepada Allah, yaitu sholat jamaah subuh di masjid yang mulia ini. Kemudian kita lanjutkan kajian kita pada kitab Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala Dawa Asy-Syafi, karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah, faslun, pasal yang baru. Wa min uqubatiha, di antara akibat buruk yang ditimbulkan dosa ataupun maksiat, annaha tunsa al-abdu atau annaha tansal abdu nafsahu, bahwa maksiat atau dosa dapat melupakan seorang hamba, melupakan dirinya sendiri. Jadi ternyata maksiat atau dosa ini dapat membuat seseorang yang melakukan ini lupa diri. Lupa dirinya. Jadi kalau sudah lupa diri, berarti dia tidak tahu konsistensi dirinya sendiri, keberadaan dirinya sendiri. Siapa dia, untuk apa dia diciptakan, dia tidak tahu lagi. Fa idza nasiya nafsahu ahmalaha wa afsadaha wa ahlakaha. Maka jika seorang hamba ini telah melupakan dirinya, tentunya seorang hamba ini akan apa? Akan menghancurkan dirinya sendiri, akan merusak dirinya sendiri, bahkan akan membinasakan dirinya sendiri. Jadi tidak ada yang membinasakan kecuali dirinya sendiri. Itu adalah salah satu akibat buruk yang ditimbulkan dari dosa dan maksiat. Jadi tidak ada seseorang kemudian mengatakan bahwasanya Allah telah mendolimi saya. Tidak. Seseorang berdosa kepada Allah berarti dia telah mendolimi dirinya sendiri. Seseorang berdosa kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, berarti dia telah mendolimi dirinya sendiri. Makanya salah satu doa yang diajarkan oleh Allah Ta'ala, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah mendolimi diri kami sendiri. Dzalamna anfusana wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami ya Allah, ya, wa illam taghfir lana wa tarhamna, dan engkau mengasihi kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Jadi, ma'asyiral muslimin, seseorang yang berdosa atau melakukan maksiat tidak lain dan tidak bukan efek buruk yang ditimbulkan itu kepada dirinya sendiri. Jadi dia telah mendolimi dirinya sendiri. Fa in qila, jika dikatakan kaifa yansal abdu nafsahu wa idza nasiya nafsahu fa ayyu syai'in yadhkur, bagaimana seorang hamba ini bisa melupakan dirinya sendiri? Kemudian ketika dia melupakan dirinya, fa ayyu syai'in yadhkur, lantas apa yang diingatnya? Kalau sudah dirinya sendiri dilupakan, lantas apa yang diingatnya? Wa ma ma'na nisyanihi nafsahu, dan apa pula yang dimaksud melupakan dirinya sendiri? Qila, kemudian dikatakan, na'am, ya, yansa nafsahu a'dhamu nisyan, karena melupakan dirinya sendiri itu adalah salah satu kelupaan yang besar. Jadi seseorang lupa itu wajar, ya. Manusia lupa itu wajar, karena itu fitrahnya mereka. Tapi kalau sudah manusia lupa dirinya sendiri, siapa dirinya? Nah, ini sudah tidak wajar lagi. Makanya dikatakan a'dhamu nisyan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum." Janganlah kalian menjadi orang-orang yang melupakan Allah. Fa ansahum anfusahum. Kemudian Allah akan melupakan kalian. Ini sebagai konsekuensinya. Janganlah kita menjadi orang yang melupakan Allah sehingga Allah melupakan kita.
Ulaika humul fasikun, mereka itulah adalah orang-orang yang fasik. Surat Al-Hasyr ayat 19. Kemudian beliau mengatakan, falamma nasu rabbahum subhanahu nasiyahum wa ansahum anfusahum. Ketika mereka melupakan Rabb mereka sendiri, nasiyahum, maka Rabb mereka akan melupakan mereka. Fa ansahum anfusahum, dan mereka lupa diri. Lupa akan dirinya sendiri. Kama qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa Allah, maka Allah akan melupakan mereka. Kalau sudah Allah melupakan kita, setiap detik saja kita itu butuh pada Allah. Ya. Kita hidup, ya. Kita bernapas, kita makan, minum dan sebagainya. Kita ini membutuhkan Allah. Bahkan kita beribadah. Untuk apa kita beribadah? Karena kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat kita bergantung, Allahus Samad. Nah, kalau sudah Allah taala melupakan kita, mau kemana kita? Sedangkan diri kita ini milik Allah. Kalau sudah pemiliknya sendiri itu lupa pada kita, mau kemana kita? Ya, ma'asyiral muslimin, ini sebagai peringatan bagi kita. Fa'aqaba subhanahu bin nasyihi uqubatain. Maka Allah Subhanahu wa taala ya memberikan balasan kepada orang yang melupakan Allah dengan dua balasan. Allah memberikan balasan kepada orang yang melupakan Allah dengan dua balasan. Apa dua balasan ini? Ihdahuma annahu subhanahu nasyahu. Yang pertama adalah Allah melupakan dia. Jadi kalau orang yang melupakan Allah, maka Allah akan melupakan dia. Kalau Allah melupakan dia, berarti Allah tidak peduli lagi. Mau kemana kek, mau diberi nikmat atau tidak, Allah tidak peduli lagi. Annahu nasyahu, karena Allah Subhanahu wa taala akan melupakan dia. Wasthaniya, dan akibat yang kedua, ya, dampak yang kedua kalau dia melupakan Allah, annahu ansahu nafsahu, bahwa dia akan lupa diri, melupakan dirinya sendiri. Karena diri ini adalah milik Allah. Kita ini adalah milik kita. Kalau sudah kita melupakan Allah, maka Allah akan melupakan kita. Tentunya kita juga akan lupa diri kita sendiri. Wa nisyanuhu subhanahu lil abdi ihmaluhu wa tarkuhu wa takhliyatuhu indahu aw anhu wa idha'atuhu. Bentuk lupanya Allah kepada kita itu adalah dengan apa? Dengan diremehkannya, tidak dipedulikannya lagi. Dengan ditinggalkannya begitu saja. Kemudian dengan dijauhi sejauh-jauhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah melupakannya, menghilangkannya. Jadi seakan-akan kita ini tidak ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak ada. Di dalam kamus Allah sudah tidak ada lagi. Akhirnya apa? Ketika di hari kiamat kita tidak dipedulikan lagi oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Fal halak adna ilaihi min al-yad lil fam. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Qayyim di sini, kehancuran orang yang dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu lebih buruk daripada kehancuran tangannya dan kehancuran mulutnya. Jadi orang yang sudah dilupakan oleh Allah sehingga dia lupa diri, maka ini adalah salah satu efek yang sangat buruk sekali. Kalau kita mengetahui orang gila, kenapa orang ini gila? Karena dia sudah tidak tahu sendiri. Maka dia berbuat seenaknya, ya. Sesuatu yang dia perbuat tanpa dia pikir lagi, karena dia sudah lupa diri. Lah begitu gambaran orang yang dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah melupakan seseorang yang melupakan dirinya, maka seperti itu, tahu banyak orang gila. Dia berbuat seenaknya saja, tidak ada hudud, tidak ada batasan-batasan, ya kan? Sehingga dia lupa diri. Kalaupun meskipun ditanya siapa dirinya, untuk apa dirinya diciptakan, maka dia tidak tahu. Karena dia sudah lupa diri. Wa amma insa'ahu nafsuhu fa huwa insa'ahu li hududihil aliyah. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Qayyim mengatakan, adapun dia melupakan dirinya, yaitu dengan apa? Dengan cara dia melupakan keuntungan-keuntungan yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jadi sebenarnya kita diciptakan oleh Allah di dunia ini, kita itu sudah diberikan satu keuntungan. Salah satu keuntungan adalah
kita adalah makhluk yang mulia, diciptakan oleh Allah di muka bumi ini. Ini salah satu keuntungannya. Ya. Salah satu keuntungannya kita diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala di kehidupan ini. Sehingga kita bisa memilah mana yang jelek, mana yang baik. Nah, kalau sudah ditinggalkan oleh Allah, keuntungan ini kita tidak ambil dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita bukan termasuk orang yang berakal. Maka kita bukan termasuk lagi orang yang mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seseorang yang melupakan dirinya sendiri, maka dia melupakan keuntungan-keuntungan yang besar yang diberikan oleh Allah kepada dirinya. Dan dia melupakan sebab-sebab apa? Sebab-sebab untuk keselamatannya, asbabus sa'adatihi, sebab-sebab kebahagiaannya, wa falahi, sebab-sebab keuntungannya, wa islahi wa ma yakmuluha, dan sebab-sebab yang dapat melengkapinya. Jadi dia lupa terhadap hal ini semua. Yansahu dzalika jami'uhu, dia akan melupakan semuanya. Fala yahturu bi balihi wa la yaj'aluhu ala dzikrihi, tidak ada sedikit pun terdetik dalam pikirannya keuntungan-keuntungan seperti ini. Dia sibuk sendiri, tidak memikirkan keuntungan. Wala yaj'aluhu fi dzikrihi, dan juga dia tidak akan mengingat-ingatnya. Wala yusrif ilaihi himmatuhu wa yarghab ilaihi, bahkan keinginannya untuk ke sana sudah tidak ada lagi. Keinginan untuk meraih kebahagiaan, keinginan untuk meraih kemuliaan, keinginan untuk meraih apa? Meraih keuntungan yang besar ini sudah tidak ada lagi. Fa innahu la yamur bi balihi hatta yaksudu wa yu'athiruhu. Jadi apa yang dia lakukan ini adalah sesuatu yang sudah didominasi oleh hawa nafsunya. Jadi tidak ada sesuatu yang dikejarnya itu untuk keuntungan dirinya. Tidak ada sesuatu yang dikejarnya ini untuk kebahagiaan dirinya, tidak ada. Wa aidan, kemudian yansahu uyuba nafsahu wa nuqsanuhu wa afatuhu, dia juga melupakan kekurangan dirinya sendiri, melupakan kehancuran-kehancuran yang akan dia dapat dari melupakan dirinya sendiri. Dia lupa terhadap hal ini semuanya. Fala yahtur bi balihi izalatu wa islahu, sehingga dia tidak ada sedikit pun terdetik bagaimana upaya untuk apa? Untuk memperbaikinya, tidak ada terdetik. Dirinya rusak begitu saja, ya sudah, enjoy saja. Dia senang-senang saja. Ini gambaran orang yang melupakan Allah sehingga dia dilupakan oleh Allah dan dia melupakan dirinya sendiri. Wa aidan, kemudian lebih parah dari itu, orang yang lupa diri, yansahu amradu nafsihi wa qalbihi wa alamihi, dia lupa penyakit-penyakit yang ada di dalam dirinya, penyakit-penyakit yang ada di dalam hatinya, serta apa-apa yang merasuk di dalam dirinya. Dia lupa hal ini. Kalau sudah lupa, fala yakhtur bi balihi aw fala yakhtur bi qalbihi mudawatuha. Jadi kalau sudah lupa penyakit dirinya, bagaimana dia akan memikirkan obatnya? Jadi ya sudah, dirinya dibiarkan sakit begitu saja, hatinya dibiarkan sakit begitu saja, tidak ada upaya untuk mencari obatnya. Sekiranya apa obatnya ini? Obat untuk mengobati penyakit hatinya atau penyakit di dirinya. Wala yas'a fi izalati ilaliha wa amradiha allati tu'awwilu biha ilal fasad wal halak. Jadi tidak ada upaya, tidak ada usaha untuk mencari obat supaya apa? Supaya dapat mengobati dirinya dari apa? Dari kehancuran, dari kebinasaan. Fahuwa maridun muthkhilun bil marad. Dia akan apa? Dia akan mengidap penyakit yang menahun. Jadi seseorang yang sudah lupa pada dirinya, dia ibaratnya orang yang sakit menahun. Karena sudah lupa dirinya. Dirinya sakit tidak diobati. Ya, kalau dirinya sakit sudah tidak diobati, maka sakitnya sakit menahun, sakit akut. Yang awalnya mungkin sakitnya biasa-biasa saja, karena dia tidak ada usaha untuk diobati, ya akhirnya sakitnya tambah parah. Setiap hari tambah parah. Itu gambaran orang yang lupa diri. Gambaran orang yang lupa diri. Sakitnya parah, semakin akut. Akhirnya tinggal tunggu kehancurannya. Na'udzubillahi min dzalik. Wa maraduhu matram bihi ila talaf, ya. Jadi penyakitnya ini ditunggu kehancurannya. Kalau sudah diabaikan begitu saja, tidak ada usaha untuk mencari obatnya.
wala yash'ur bimaradihi, sampai dia pun kebal penyakit. Ya, seseorang kalau kebal penyakit bukan berarti dia ini wah masya Allah orang yang tahan dengan penyakit, tidak. Kebal penyakit ini artinya apa? Penyakit yang datang pada dirinya sudah tidak dia rasakan sakit lagi, padahal itu penyakit. Jadi tidak dirasakan sebagai penyakit lagi. Ini orang yang sangat berbahaya seperti ini. Orang yang berpenyakit tapi dia tidak merasa bahwasanya dirinya berpenyakit. Jadi tidak ada usaha untuk mencari obat. Wala yakhtur bi balihi mudawatuha. Jadi tidak ada usaha, tidak ada sedikit pun terdetik pada dirinya untuk berusaha mencari obatnya. Hadza min a'dhamil uqubanil amal khassah. Inilah kata Syekhul Islam Ibnu Qayyim, inilah salah satu akibat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang lupa diri. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya simpel ya. Orang yang bermaksiat kepada Allah dia sudah lupa diri. Ya bagaimana dia tidak lupa diri? Sedangkan dia sadar. Ya, dia sadar, dia tahu bahwasanya yang dilakukan itu adalah maksiat kepada Allah. Ya, kalau dia sadar dan tahu bahwasanya itu maksiat dan dia masih saja melakukannya, berarti kan dia sudah lupa diri. Berarti kan dia melupakan Allah. Ini yang pertama kali, dia melupakan Allah. Sehingga Allah melupakan dirinya. Bahkan dirinya sendiri melupakan dirinya. Ini salah satu akibat buruk yang ditimbulkan dari dosa dan maksiat. Fa ayyu uqubatin a'damu min uqubati man ahmala nafsahu wa dayya'aha. Akibat buruk apa yang paling parah yang timbul dari orang yang meninggalkan dirinya sendiri begitu saja dan menyanyiakannya. Wa nasiya masalihuha wa dawa'uha wa da'uha. Dia lupa terhadap kemaslahatan dirinya, bahkan dia lupa penyakit dan obatnya. Wa asbabu sa'adatuha wa salahuha wa falahuha wa hayatul abadiyah fin na'imil muqim. Dia lupa bahwasanya nanti di kedepannya atau di hari yang kemudian dia akan mendapatkan kebahagiaan yang sempurna, kebahagiaan yang daim. Dia lupa akan hal ini, sehingga dia begitu saja melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ta'ammala hadzal mawdi, barang siapa yang memikirkan hal ini, barang siapa yang mau memikirkan akan hal ini, tabayyana lahu anna aktsar hadzal khalq qad nasaw rabb anfusahum. Maka jelas kebanyakan manusia di zaman ini telah lupa diri. Jadi kalau kita mengetahui hal ini semua, maka kita akan memberikan kesimpulan bahwasanya oh ternyata kebanyakan manusia pada zaman ini sudah lupa diri. Kenapa dikatakan seperti itu oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim? Kebanyakan manusia pada saat ini sudah lupa diri. Karena mereka jauh dari syariat Allah. Karena mereka jauh dari ketaatan kepada Allah. Sehingga mereka lupa diri. Qad nasu anfusahum haqiqatan wa dayya'uha. Bahkan mereka menyanyiakan diri mereka sendiri. Sehingga wa adha'u hadzaha min Allah, sehingga mereka melupakan keuntungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat masyarakat sekarang ini. Sudah lupa diri. Dipanggil oleh Allah untuk masuk ke masjid, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ternyata yang masuk ke masjid cuma hanya sedikit dari persentase berapa banyak orang yang ada di muka bumi ini, bahkan berapa banyak orang muslim yang ada di muka bumi ini. Mana panggilan Allah ini? Sehingga kau tidak terdetik di dalam dirinya ini kemudian untuk bersegera pergi ke masjid. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka untuk tidak minum khamr. Wah, mereka coba pada zaman sekarang ini, mereka berlomba-lomba untuk meminum khamr. Meskipun dengan label-label yang hampir disamarkan. Ada label anggur, ada label apa dan sebagainya, tetap namanya tetap khamr. Pada zaman sekarang ini, prostitusi merajalela, bahkan dibuka besar-besaran, ya, diberi izin lagi. Naudzubillah min dzalik. Makanya dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim. Jadi perkataan Syekhul Islam Ibnu Qayyim di sini beralasan. Memang zaman sekarang ini orang sudah lupa diri. Bagaimana tidak lupa diri?
Wong yang dilarang oleh Allah, jelas-jelas dia tahu itu dilarang oleh Allah. Kalau kita katakan kepada mereka, prostitusi itu halal atau haram? Serempak mereka akan mengatakan ini adalah haram, serempak. Bahkan orang yang mengatakan ini adalah halal, itu adalah orang yang tidak waras. Tapi kenapa mereka mengerjakannya? Berarti mereka adalah termasuk orang yang lupa diri, yang dilupakan oleh Allah sehingga mereka lupa diri. Ba'uha rakhisatan, mereka menjual harga dirinya, menjual dirinya rakhisah, dengan harga yang murah sekali. Bitamanin baksin yabi'ul ghaban. Jadi mereka menjual dirinya dengan harga yang murah, dengan perdagangan yang penuh tipuan. Wa inna ma yadhharu lahum hadza indal maut. Ini terjadi, ini akan nampak kepada mereka ketika mereka menjelang kematian, baru mereka nampak. Mereka nampak bahwasanya apa yang mereka lakukan ini semuanya ini adalah salah. Apa yang mereka lakukan ini adalah telah menghinakan mereka. Apa yang mereka lakukan ini adalah telah melupakan diri mereka sendiri. Ini nampak ketika mereka akan meninggal. Kenapa tidak nampak ketika mereka tidak sebelum mereka meninggal? Sehingga mereka bisa bertobat kepada Allah, sehingga mereka bisa kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyiral muslimin. Makanya sangat beruntung bagi kita ini, yang dunia kita ini jauh dengan dunia-dunia mereka. Sangat beruntung bagi kita ini, bagi kita yang diri kita ini atau hati kita ini mu'allaqun bil masajid. Hati kita ini tergantung dengan masjid. Ya. Ini sangat beruntung sekali, ma'asyiral muslimin, menyempatkan waktunya pergi ke masjid. Ya, menjawab perintah Allah Subhanahu wa taala, menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala. Rela meninggalkan kenikmatan-kenikmatan duniawi untuk hijrah pergi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidur enak-enak di pagi hari dingin, kita dipanggil oleh Allah, kemudian kita mengambil air wudu dan kita bersegera ke masjid. Ma'asyiral muslimin, ini gambaran orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Gambaran orang-orang yang disediakan tempat oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Mudah-mudahan kita termasuk mereka, orang-orang yang seperti mereka ini. Amin ya rabbal alamin. Wa yadhhar hadza kullu dhuhur yaumat taghabun. Akan nampak jelas kerugian mereka, kata Syekhul Islam Ibnu Qayyim, akan nampak jelas bahwasanya mereka ini lupa pada diri mereka sendiri yaumat taghabun, yaitu pada hari kiamat. Pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka semua di hari kiamat. Nampak mereka, sadar mereka kalau mereka sebelumnya telah lupa diri. Telah lupa diri dan telah melupakan Allah. Yauma yadhharu lil abdi annahu ghabana fil aqdi li nafsihi. Di hari ketika mereka itu nampak bahwasanya mereka itu tertipu. Mereka tertipu dengan dirinya sendiri. Mereka tertipu dengan akad yang telah mereka perbuat. Fi hadhihi dar, di dalam negeri ini atau di dunia ini. Wa tijaratul lati ittajara fiha lima'adihi, dan dia telah merasa rugi dengan perniagaan yang telah mereka lakukan di dunia ini untuk akhiratnya. Fa inna kulla ahadin yattajiru fi hadhihi dunya li akhiratihi, karena sesungguhnya seseorang melakukan jual beli, ya, melakukan jual beli di dunia ini untuk akhiratnya. Kita ini sekarang menjual diri kita untuk Allah. Kita memenuhi panggilan Allah, berarti kita telah menjual diri kita untuk Allah. Kita beriman kepada Allah, kita menjual diri kita untuk Allah. Kita berjihad di jalan Allah, kita menjual darah kita, diri kita untuk Allah. Maka ketika seseorang tidak melakukan hal ini, perdagangannya merugi. Dia akan nampak dan dia akan sadar ketika dia dikumpulkan oleh Allah di akhirat kelak, bahwasanya apa yang dia lakukan perdagangan di dunia ini sangat merugi, karena dia melakukan perdagangan kepada orang yang tidak berhak untuk diberikan untung dan tidak menguntungkan dia. Itu ma'asyiral muslimin. Fal khasiruna alladziina ya'taqidun annahum ahlar ribah wal kasab ishtarau hayatad dunya wa hadduhum fiha. Orang yang merugi adalah orang yang percaya, yakin bahwasanya dia ini termasuk orang yang mempunyai keuntungan besar dengan
Dengan apa? Dengan membeli atau dengan menjual dirinya untuk kehidupan dunia. Dia merasa untung ketika mereka menjual dirinya untuk kehidupan dunia. Padahal kehidupan dunia hanya sekejap saja. Kapan ini merasakan mereka? Mereka merasakan nanti di akhirat kelak. Seakan-akan mereka tidak pernah hidup di dunia. Seakan-akan mereka hidup di dunia cuma apa? Cuma satu malam saja atau cuma satu hari saja. Bahkan cuma satu jam saja. Nanti akan dibahas oleh Syekhul Islam bagaimana nampak kerugian mereka ketika mereka di akhirat. Di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala nanti Syekhul Islam akan mengkajinya di sini. Jadi mereka akan merasa rugi, ya, merasa rugi di akhirat kelak. Tapi sayangnya mereka merasa untung di dunia ini. Dengan apa? Dengan jual beli yang telah mereka lakukan, mereka menjual dirinya dengan kehidupan dunia. Fadhabu tayyibatihim wa laddatihim bil akhirah wa haddihim fiha fi hayatihim ad-dunya. Mereka mau menukar kebahagiaan akhirat dengan kebahagiaan dunia. Wastamta'u biha wa radu biha. Mereka bersenang-senang di dunia. Mereka ridho dengan kehidupan dunia. Watma'annu ilaiha. Mereka merasa tenang hidup di dunia. Wa kana sa'yuhum litasilha. Dan usaha ataupun jeripayah yang mereka usahakan itu adalah demi meraup keuntungan duniawi saja. Faba'u, kemudian mereka menjual, washtarau, dan mereka membeli, wattajaru, mereka melakukan jual beli, waba'u ajilan biajilin, mereka menjual akhirat mereka dengan dunia, wa nasi'atan binaqdin wa aiban binajizin. Jadi mereka menjual akhirat mereka dengan dunia. Mereka menjual keuntungan mereka di akhirat dengan keuntungan duniawi. Mereka menjual keuntungan mereka yang kekal di dunia, di akhirat, dengan keuntungan yang tidak kekal di dunia. Fayaqulu ahaduhum, sampai Syekhul Islam mengatakan, ada seseorang yang mengatakan, khudh ma tarahu wa da' syai'an sami'ta bihi. Ambillah apa yang kau lihat sekarang ini. Ambillah apa yang kau lihat sekarang ini. Wa da' syai'an sami'ta bihi. Tinggalkan apa yang kau cuma dengar-dengar saja. Subhanallah, ma'asyurul muslimin. Jadi seakan-akan mereka ini sudah lupa dengan keterangan Allah. Yang bahwasanya Allah Ta'ala telah menjelaskan di dalam kitabnya akan memberikan kehidupan yang layak di akhirat kelak bagi orang-orang yang beriman. Memberikan kehidupan yang tenang bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka meninggalkan begitu saja. Sampai mereka punya prinsip, ambillah apa yang kau lihat sekarang ini di dunia. Dan tinggalkan apa yang cuma engkau dengar-dengar saja. Jadi mereka menganggap firman Allah, ya, kabar dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berupa kebahagiaan akhirat, mereka cuma mengatakan itu hanya sekedar dengar-dengar saja, omong-omong kosong. Sehingga mereka mengatakan tinggalkan hal ini semua. Ini loh yang ada. Kehidupan kalian di dunia ini yang ada, kita ambil, kita raih. Masya Allah, masyaallah muslimin. Kalau sudah kejadiannya seperti ini, betapa sempit kehidupan orang ini. Dia tidak sadar bahwasanya dia sesaat saja hidup di dunia ini. Bukti, ma'asyiral muslimin, ya. Bukti bahwasanya kita ini hidup di dunia ini sesaat, ya. Ini bagi khitab, ya. Ini khitab bagi orang-orang yang lupa diri. Kita melihat teman kita sekarang ini bertemu dengan kita. Tahu-taunya dia diambil oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa saat atau beberapa waktu kemudian dan sebagainya. Apa yang dirasakan? Dia merasakan seakan-akan temannya ini baru saja dia bersama-sama dia. Berarti ini nampak, masyaallah muslim, contoh bahwasanya kehidupan dunia ini adalah sesaat. Makanya bahagialah bagi orang-orang yang membuka pikirannya, bahagialah bagi orang-orang yang membuka hatinya. Dia sadar bahwasanya kehidupan dunia ini sesaat. Sangat beruntung bagi orang-orang yang melakukan kehidupan yang sesaat ini dengan amalan-amalan yang mana amalan ini akan memberikan keuntungan yang besar di kehidupan yang kekal nanti. Fa kaifa abi'u hadiran naqdan syahidan fi hadhihi ad-dar bi ghaibin nasi'atan fi dari ukhra ghairu hadhihi. Sampai mereka mengatakan, bagaimana aku bisa menjual atau melakukan jual beli dengan keuntungan yang tidak nampak nanti di akhirat,
Padahal keuntungan yang sudah jelas sekarang ini aku tinggalkan begitu saja. Ini prinsip bagi orang-orang yang keduniawian sudah, yang menganggap bahwasanya dunia itu segala-galanya, yang menganggap bahwasanya tidak ada kehidupan selain kehidupan dunia. Sehingga mereka mengatakan seperti ini, bagaimana aku menjual diriku untuk kehidupan akhirat yang belum nyata, yang cuma kabar-kabar saja, dengan kehidupan yang sudah jelas-jelas nyata. Saya lihat kalau saya melakukan ini akan memperoleh keuntungan ini dan sebagainya. Ini prinsip mereka, orang-orang yang sudah keblinger dengan dunia, sehingga dia lupa akhirat, sehingga dia melupakan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah melupakan dirinya sendiri. Wa yandamu ila dzalika dhaful iman. Bahkan ditambah lagi orang-orang seperti ini dengan keimanan yang lemah. Sudah prinsipnya jelek, ya, prinsipnya tidak bagus, ditambah lagi imannya rusak atau imannya lemah. Wa quwwatu dawa'ish syahwah wa mahabbatil ajila wa tashabbu bi banil jins. Ditambah lagi dengan kekuatan hawa nafsu yang merajalela dan kecintaan dia kepada dunia yang semakin menjadi-jadi. Hal ini sehingga orang ini sampai lupa diri. Fa aktsarul khalqi fi hadhihi at-tijara al-khasirah allati qala Allah fi ahliha. Mereka itu adalah orang-orang yang pernah disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Mereka itu adalah orang-orang yang menjual belikan kehidupan dunia dengan akhirat, atau menjual kehidupan akhirat dengan dunianya. Fala yukhaffafu anhumul adzab wa lahum yunsarun. Maka tidaklah sekali-kali adab mereka diringankan oleh Allah, dan tidak sekali-kali mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka telah menjual akhirat mereka dengan dunianya. Wa qala fihim, dan Allah mengatakan di dalam ayatnya yang lainnya tentang mereka, fama rabihat tijaratuhum. Sungguh perdagangan mereka sama sekali tidak menguntungkan. Wa ma kanu muhtadin, dan mereka tidaklah termasuk orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah. Fa idza kana yaumut taghabun dhahara lahumul ghabn fi hadhihi tijarah. Kalau sudah datang hari kiamat yang dinamakan oleh Allah yaumut taghabun, maka akan nampak jelas kalau mereka itu merugi. Ghabina fi hadhihi tijarah. Mereka merugi di dalam perniagaan ini. Fataqatta minhumun nufus hasarat. Maka jiwanya cuma hanya bisa memandang angan-angan saja. Seandainya aku mendapatkan ini, seandainya aku mendapatkan ini. Inilah gambaran orang-orang yang dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kehidupan akhirat. Fa ammar rabihun. Nah ini, kemudian Syekhul Islam mengatakan atau menceritakan orang-orang yang untung. Tadi Syekhul Islam menyatakan atau menceritakan orang-orang yang merugi dalam perniagaannya. Sekarang orang-orang yang untung. Siapakah mereka orang-orang yang untung di dalam kehidupan dunianya atau di dalam kehidupan akhiratnya? Wa ammar rabihun, adapun orang-orang yang untung, fa innahum ba'u faniyan bi baqin. Karena mereka telah menjual sesuatu yang tidak kekal dengan sesuatu yang kekal. Menjual dunianya dengan akhiratnya. Ini orang-orang yang untung. Jadi dia tahu bahwasanya dunia ini tidak kekal. Sehingga yang tidak kekal ini dia jual saja kepada sesuatu yang kekal. Ya. Dunianya dia jual dengan akhiratnya. Mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala berupa uang, katakan, dia jual uang ini untuk akhiratnya. Dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwasanya dirinya punya jiwa, punya roh dan sebagainya, punya darah. Dia jual darahnya ini di kehidupan dunia ini untuk kehidupan akhiratnya. Inilah orang-orang yang untung. Wa khasisan binafisin, dia menjual barang-barang yang remeh dengan barang-barang yang kualitasnya bagus. Wa hakiran bi'azimin, dia menjual barang-barang yang tidak ada harganya dengan barang-barang yang berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu, kemudian dia mengatakan, ma miqdaru hadhihi dunya min awwaliha ila akhiriha. Apa yang kita banggakan dengan dunia ini dari awalnya sampai akhirnya? Apa yang kita banggakan? Maka untuk apa saya menjual akhirat saya dengan dunia?
Justru sebaliknya, sampai mereka mengatakan seperti itu. Itu orang-orang yang untung. Saya akan menjual dunia saya dengan akhirat saya. Karena kenyataannya dari awal sampai akhir dunia ini tidak menguntungkan. Hatta nabi'u hazzuna minallahi wa ta'ala wa daril akhirah. Untuk apa kita menjual, kata mereka, untuk apa kita menjual akhirat kita dengan dunia dan kita meninggalkan keuntungan-keuntungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ini prinsip mereka orang-orang yang untung di dalam perniagaannya. Fa kaifa bima yanalul abdu minha fi hadzal zaman al-qasir alladhi huwa fi haqiqatin qafatil ilm. Apa terus yang didapat seorang hamba ini dari kehidupan dunia zaman yang kehidupan dunia yang sempit, yang sesaat ini, ya, dengan kehidupan yang abadiyah, dengan kehidupan yang abadi. Wala nisbatan lahu ila daril qarar albatta, maka tidak ada bandingannya, kata mereka, tidak ada bandingannya kalau dunia ini dibandingkan dengan kehidupan akhirat, sama sekali kecil. Ini yang ada, ya, yang ada prinsipnya bagi orang-orang yang untung perniagaannya di dunia dan di akhirat. Kalau Allah Taala, baru di sini Syekhul Islam menceritakan perihal orang-orang yang merasa rugi, orang-orang yang merasa rugi dengan kehidupan dunianya. Artinya apa? Mereka telah menjual akhiratnya dengan dunianya, padahal dunia ini adalah sesaat. Ketika mereka nanti di akhirat kelak, mereka ditanya oleh Allah, pernahkah mereka hidup di dunia? Maka mereka seakan-akan mengatakan, kami hidup di sana hanya sesaat, ya Allah. Ini diceritakan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa yauma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan. Pada suatu hari, di hari kiamat, di mana nanti mereka akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahari yata'arafuna bainahum. Mereka hidup di akhirat, kemudian mereka seakan-akan tidak pernah hidup lagi di dunia, seakan-akan tidak pernah hidup di dunia, illa sa'atan minan nahar, kecuali hanya sesaat saja di siang hari. Yata'arafuna bainahum, mereka saling mengenal di antara mereka masing-masing. Ini gambaran mereka ketika berada di akhirat kelak. Jadi seakan-akan mereka tidak pernah hidup di dunia, hanya sesaat saja. Sesaat. 1 jam, apa yang diuntungkan dari 1 jam? Ketimbang dengan kehidupan yang abadi. Ini silakan dilihat jamaah di dalam surat Yunus ayat 45. Kemudian di ayat yang lain, Syekhul Islam menukil dari firman Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Ini surat An-Nazi'at ayat 42 sampai 46. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang as-sa'ah, tentang hari kiamat. Ayyana mursaha, kapan akan terjadinya hari kiamat ini? Fima anta min dzikraha, untuk apa engkau mengingat-ingat ini? Ila rabbika muntaha, padahal Allah yang mempunyai ilmu akan hal ini. Jadi urusannya adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hak untuk kamu mengurusi kapan terjadinya hari kiamat ini. Innama anta mundziru may yakhshaha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad hanya memberikan peringatan kepada orang-orang yang takut kepada hari kiamat. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duha. Mereka itulah, ya, adalah orang-orang yang di hari di mana mereka merasakan bahwasanya mereka hidup di dunia ini hanya sesaat saja. Mereka merasakan bahwasanya mereka hidup di dunia itu hanya sesaat saja. Illa 'ashiyatan aw duha. Mereka hidup di siang hari atau di pagi hari saja sudah. Tidak lebih dari itu. Ini gambaran kita, ya, gambaran orang-orang nanti ketika dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, manakala ketika itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pertanggungjawaban bagi amal-amal kita. Wallahu taala alam. Banyak sekali ayat-ayat ini, dan kalau kita baca tidak mungkin waktu kita cukup untuk kajian kita pada pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, ma'asyiral muslimin, mungkin ada yang bertanya. Silakan. Ada yang bertanya? Ya, Pak Darno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustaz ini adalah seorang beriman dan warok. Beliau itu mempunyai binatang yaitu seekor kucing. Tapi karena beliau berdakwah ke luar kota, kucing tadi di rumahnya sama warganya tidak diberi makan sehingga matilah kucing itu. Lalu bagaimana dengan dosa yang ditimbulkan oleh orang tersebut terhadap Allah Subhanahu wa taala? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Ya, ini pertanyaan lepas dari konteks yang kita bahas ini ya. Seseorang memelihara binatang peliharaan, kucing, kemudian pada suatu saat dia tinggalkan kucing ini, dititipkan kepada keluarganya. Ternyata keluarganya ini menyia-nyiakannya, sehingga kucingnya ini akhirnya mati karena mungkin tidak diberi makan, tidak diberi minum dan sebagainya, sehingga mati. Pada saat dia datang lagi ke rumah itu, dia mendapati kucingnya ini. Apakah dia termasuk dosa atau tidak? Maka di sini, ma'asyiral muslimin, kita lihat kalau dia termasuk orang yang menyia-nyiakan binatang, ya, menyia-nyiakan binatang, maka dia adalah orang yang berdosa. Ya. Tapi kalau dia termasuk orang yang tidak menyia-nyiakan binatang, ya, contohnya dia telah menitipkan hal ini kepada keluarganya, ternyata keluarganya masih saja menyia-nyiakannya, maka dia dalam hal ini tidak mengapa di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang berdosa adalah orang yang diberi amanat dalam hal ini, yaitu keluarganya. Keluarganya yang menyia-nyiakan binatang ini. Tapi ini ada satu saran ya, bagi para jamaah mungkin yang mempunyai binatang peliharaan. Kalau sekiranya kita pergi keluar kota dalam jangka waktu yang lama dan sebagainya, maka usahakan kita betul-betul memberikan amanat kepada orang yang terpercaya untuk bisa mengemban amanat ini, yaitu memelihara binatang kita. Kalau seumpama kita tidak melihat atau kita tidak menemukan orang seperti ini yang mempunyai amanat untuk dapat memelihara hewan, maka kita lepaskan saja. Karena ini adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah, ma'asyiral muslimin, seseorang perempuan yang masuk neraka gara-gara seekor kucing. Jadi kucingnya ini, mungkin dia juga termasuk orang yang memelihara kucing, tapi dia ini, kucingnya ini cuma dikurung saja. Dikurung, tidak diberi makan, tidak diberi minum, bahkan tidak dibiarkan begitu saja untuk mencari makanan di luaran. Ini menjadi sebab dia masuk neraka. Ya kan? Maka sebagai antisipasi dalam hal ini, kalau kita mempunyai peliharaan ini, kita titipkan kepada orang ketika kita pergi bepergian jauh, tapi orang ini yang betul-betul amanah, artinya amanah di dalam memelihara hewan. Ya, kalau kita tidak melihat orang yang amanah dalam memelihara hewan, sebaiknya kita lepaskan begitu saja. Kita lepaskan, kita biarkan dia untuk mencari makanan di luar. Apalagi ini seekor kucing katakannya, yang mungkin sudah lama dengan kita. Mungkin kalau kita biarkan begitu, kemudian kita datang lagi ke rumah itu, insya Allah kucingnya ini akan kembali kepada kita. Ya. Jadi seperti itu, ma'asyiral muslimin, kita mengantisipasi jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lalai ketika kita memelihara seekor binatang. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ada yang lainnya? Sudah? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Wallahu ta'ala alam, dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.